Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dalam pertemuan ketujuh dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Kali ini kita masuk ke dalam hukum Islam di masa Imam Mujtahid yang kedua. Kelanjutan dari video yang kemarin. Pada video yang kemarin saya sudah sedikit menjelaskan tentang pergantian dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah dari sisi politik, lalu kemudian hal-hal kondisi yang terjadi pada masa itu. Lalu kemudian saya juga sedikit menjelaskan tentang Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik bin Anas. Maka sekarang saya akan membahas kelanjutan dari mereka, yaitu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah beliau dilahirkan di Gaza. Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama Syafi' itu sebenarnya nama kakek buyutnya. Jadi nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Idris. Jadi bukan Imam Syafi'i namanya, cuma beliau dikenal sebagai Syafi'i itu adalah nisbah kepada kakek buyutnya. Beliau masih kalau kita lihat nasab ke atas, beliau berasal dari Bani Muttalib, masih satu rumpun dengan Rasulullah SAW. Jadi Bani Muttalib itu keluarganya ada Bani Hashim. Mereka kalau dalam Sahih Bukhari, Bani Muttalib dan Bani Hashim itu kata Rasulullah SAW syai'un wahid, itu satu. Jadi Rasulullah SAW dengan Imam Syafi'i itu masih saudara dekat. Jadi Imam Syafi'i, para ulama masih menyatakan Imam Syafi'i sebagai ahlu bait. Maksudnya ahlu bait dalam artian umum. Nah, Imam Syafi'i lahir tahun 50 Hijriah di Gaza. Di Gaza 50 Hijriah di Gaza. Lalu beliau dibawa oleh ibunya, karena Imam Syafi'i ini orang tuanya wafat ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan. Maka Imam Syafi'i itu diasuh oleh ibunya. Nah, mungkin sekitar umur 2 tahun Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya pergi ke Mekah agar tidak jauh dari keluarga besarnya. Jadi kembali lagi ke Mekah biar dekat dengan saudara-saudaranya Bani Muttalib. Lalu kemudian Imam Syafi'i besar di sana. Beliau mengaji Al-Quran dan mengaji fikih dan yang lain kepada ulama Makkah pada saat itu, sejak kecil. Imam Syafi'i sudah menghafalkan Al-Quran sejak sekitar umur 9 tahun atau mungkin 7 tahun. Nah, Imam Syafi'i lalu kemudian ketika umur 12 atau 13 tahun beliau pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, saat itu di sana ada Imam Malik bin Anas. Sebagaimana yang kemarin diceritakan, Imam Malik bin Anas beliau lahir tahun 90 sekian. Wafat nanti tahun 172. Nah, jadi ada masa dari Imam Syafi'i kepada Imam Malik itu ketemu hingga Imam Syafi'i nanti umur 18 tahun. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ketika itu Imam Syafi'i masih sangat muda dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Hingga akhirnya Imam Malik wafat pada tahun 172 Hijriah. Hingga akhirnya kemudian Imam Syafi'i beliau meninggalkan Madinah, pergi ke Yaman. Dari Yaman kemudian terjadi suatu
ada fitnah saat itu, ada terjadi pemberontakan Alawiyin, para pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, fitnah yang terjadi saat itu bahwasanya mereka orang-orang Alawiyin ini dikabarkan ingin memberontak terhadap khalifah. Saat itu khalifahnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Imam Syafi'i yang juga termasuk Ahlu Bait, kebetulan beliau saat itu sudah menjadi seorang, ya, beliau kerja pada wali di sana, seorang pegawai di wali kota lah, istilahnya wali kota Yaman di sana. Beliau juga mengajar, beliau berfatwa, beliau sudah punya pengaruh di sana hingga akhirnya Imam Syafi'i ditangkap bersama provokator-provokator dari kaum Alawiyin itu. Mereka ditangkap oleh Harun ar-Rasyid, dibawa ke Baghdad. Nah, ketika di Baghdad, beliau dihukum sebenarnya. Orang-orang yang ditangkap bersama Imam Syafi'i itu semuanya dibunuh kecuali Imam Syafi'i. Karena terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Harun ar-Rasyid. Saat itu qadhi dari Harun ar-Rasyid itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Abu Hanifah. Maka ketika Imam Syafi'i berdialog dengan Harun ar-Rasyid, terlihat di situ kecerdasan Imam Syafi'i, kefasihan berbicaranya Imam Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di sini tahu ini orang pasti ulama. Hingga akhirnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beliau memberikan syafaat bagi Imam Syafi'i, hingga akhirnya Imam Syafi'i selamat dari hukuman mati. Setelah itu Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani fikihnya Abu Hanifah. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya Imam Syafi'i itu memiliki dua sanad fikih kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, sanad beliau belajar kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas beliau belajar kepada banyak guru, diantaranya adalah Nafi' Maula Ibni Umar. Di antaranya juga ada Az-Zuhri. Di antaranya juga ada Ja'far As-Sadiq. Di antaranya juga ada banyak orang yang lain. Lalu kemudian mereka ini seperti Nafi' Maula Ibnu Umar beliau belajar kepada Umar bin Khattab. Terus ada juga yang belajar kepada Siti Aisyah. Ada juga yang di sana ada Abu Hurairah. Jadi dari sini kita bisa melihat sanadnya Imam Malik itu seperti ini. Imam Malik belajar kepada para ulama tabi'in di masanya yang ada di Madinah saat itu, Nafi' Maula Ibnu Umar, Az-Zuhri, Ja'far As-Sadiq. Terus ada kakeknya Imam Ja'far, ada bapaknya Imam Ja'far As-Sadiq yaitu Muhammad Al-Baqir. Ada juga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dan para ulama tabi'in di zamannya. Tapi yang paling ini adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. Lalu kemudian ada juga Rabi'ah bin Abdurrahman. Ini guru-gurunya Imam Malik. Lalu kemudian Imam Malik guru-gurunya ini yang berasal dari generasi tabi'in, mereka belajar kepada para sahabat yang ada di Madinah. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Aisyah, dan juga Abu Hurairah. Lalu kemudian sanadnya Imam Syafi'i yang kedua berarti berasal dari Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Beliau ini adalah orang yang paling berjasa dalam penyebaran mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi dituliskan oleh beliau. Perkataan Imam Abu Hanifah dan juga perkataan Abu Yusuf dan juga pendapat beliau sendiri, beliau tuliskan dan beliau kumpulkan. Kira-kira Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini bisa dibilang sekretaris. Pokoknya
semua buku rata-rata mengerucutnya kepada beliau, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau belajar kepada Abu Hanifah. Sebenarnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga belajar kepada Imam Malik. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beliau belajar kepada Imam Malik dan juga sanadnya nyambung ke atas. Tapi kita kan nggak bahas itu. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beliau menjadi murid terdekat dan yang paling berjasa dalam penyebaran mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah belajar kepada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai belajar kepada Alqamah. Alqamah juga belajar kepada para sahabat di sana, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini berhenti pada Abdullah bin Mas'ud dan lalu kemudian ke Rasulullah SAW. Ini juga berhenti di sini kepada Rasulullah SAW. Jadi dari sini kita melihat dua sanadnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kita juga kan kemarin sudah membahas bahwasanya ada dua madrasah besar yang muncul pada zaman tabi'in, yaitu madrasah Hijaz dan madrasah Kufah. Madrasah Kufah ujungnya nanti kepada Imam Malik bin Anas. Madrasah Kufah ujungnya pada Imam Malik bin Anas. Madrasah Hijaz ujungnya berada pada Malik bin Anas, dan madrasah Kufah itu berujung kepada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i beliau mengumpulkan metode fikih dari dua madrasah besar itu. Imam Syafi'i mempelajari hadis, memperdalami hadis dan ilmu-ilmu riwayat dari Imam Malik yang merupakan puncak dari ilmunya orang Hijaz, fikihnya Hijaz, dan juga Imam Syafi'i belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid Abu Hanifah, yang mana fikihnya ahli Kufah ngumpul di situ. Yang satu cenderung kepada hadis, tekstual hadis, yang satu lagi luas dalam pemikiran fikih, luas dalam penggunaan qiyas, ijtihad dan lain-lain. Maka Imam Syafi'i mengumpulkan keduanya. Itu. Jadi dari sini kita udah tahu salah satu keistimewaan lah, katakan. Salah satu keistimewaan kita sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, karena imam kita, Imam Syafi'i, mengumpulkan fikihnya dari dua jalur yang berbeda, mengumpulkan yang terbaik dari dua metode yang berbeda, dari dua metode yang ada itu. Nah, Imam Syafi'i kemudian terus di Baghdad. Pernah Imam Syafi'i pergi ke Madinah, lalu bermukim di sana beberapa saat, berfatwa, mengajar, balik lagi ke Baghdad. Nah, balik lagi ke Baghdad, beliau juga di Baghdad mengajar setelah tidak adanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i kembali mengajar dan berfatwa hingga akhirnya di Baghdad beliau memiliki murid banyak. Di antara murid Imam Syafi'i yang terkenal di Baghdad itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang akan kita bahas setelah Imam Syafi'i ini. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Beliau sudah lama ingin pergi ke Mesir, dan kira-kira beliau pergi ke Mesir. Di Mesir beliau hidup selama kira-kira 3 tahun. Jadi 170 kira-kira beliau itu sudah mulai berangkat. 170 dan 200 Hijriah. 200 Hijriah Imam Syafi'i, ya. Maaf. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i beliau lahir tahun 150 Hijriah, salah. Bukan 50 Hijriah. Catat. Beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza dan wafatnya tahun 203 di Mesir. Silahkan perbaiki. Nah, tahun 200 Hijriah Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Dan di Mesir beliau ya begitu, di Masjid Amr bin As, itu masjid yang terbesar ada di sana, masjid pertama dan yang terbesar di sana, Masjid Amr bin As.
Imam Syafi'i mengajar di sana. Beliau subuh datang ke masjid, habis sholat subuh beliau duduk, lalu kemudian orang-orang datang, beliau mulai mengajar fikih misalkan. Lalu kemudian setelah orang-orang ini pergi, datang lagi orang-orang baru yang akan belajar pelajaran lain, ulumul Quran misalkan. Lalu kemudian setelah itu orang-orang ini pergi, datang lagi orang, dan terus seperti itu hingga menjelang zuhur beliau beres. Begitu yang beliau lakukan setiap hari selama waktu 3 tahun hingga akhirnya beliau wafat di sana. Saat itu yang tersebar di Mesir itu adalah mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik sudah tersebar di Mesir saat itu karena ada muridnya Imam Malik yang berasal dari Mesir dan sudah datang ke Mesir lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Maka mazhab Malik sudah tersebar di Mesir sebelumnya. Karena ya peran dari muridnya Imam Malik tadi namanya Abdurrahman bin Qasim. Ibnul Qasim itu kira-kira sama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam mazhab Hanafi. Jadi Ibnul Qasim, semua riwayat fikih Malik itu ujungnya kepada Imam Muhammad Abdurrahman Ibnul Qasim. Nah, Imam Syafi'i datang ke Mesir yang mana saat itu orang-orang sudah bermazhab Malik. Ada sedikit gesekan antara Imam Syafi'i dengan murid-muridnya Imam Malik di situ. Karena kan Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik. Maka ketika beliau datang ke Mesir, beliau bertemu lagi dengan teman-teman beliau. Cuma teman-teman beliau masih mazhabnya mazhab Malik, tapi Imam Syafi'i sudah berbeda dengan gurunya. Maka murid-muridnya Imam Malik di sana agak gimana gitu sama Imam Syafi'i. Ada orang yang dikenal paling tidak menyukai Imam Syafi'i, ada Imam Ashhab namanya. Imam Ashhab dalam mazhab Malik. Itu terkenal bagaimana beliau kurang suka dengan Imam Syafi'i. Tapi ya begitulah. Mereka melihat ini Syafi'i dulu belajar bareng kita, terus kemudian sekarang ngajar dengan hal yang beda dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Kira-kira gitulah. Nah, Imam Syafi'i di sana beliau wafat pada tahun 203. Imam Syafi'i memiliki banyak murid. Di antara muridnya di Baghdad tadi ada Ahmad bin Hanbal. Ada juga murid beliau namanya Rabi' Al-Muradi. Ada juga Al-Muzani. Ada juga Al-Buwaiti. Ini 3 orang ini murid beliau di Mesir dan Ahmad bin Hanbal murid beliau ketika di Baghdad. Nah, yang menarik dari mazhab dari Imam Syafi'i ini, ketika beliau datang ke Mesir, beliau mengulangi fatwa-fatwa yang beliau ucapkan di Baghdad. Hingga akhirnya dalam mazhab Syafi'i terkenal ada istilah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah fatwa beliau ketika di Baghdad, sedangkan qaul jadid itu adalah fatwa beliau yang beliau ucapkan ketika di Mesir. Tuh. Jadi kita sebagai pembelajar mazhab Syafi'i nanti kita akan mengenal tentang ini. Akan lebih dalam mengenal tentang ini, mana saja qaul qadim Imam Syafi'i, mana saja qaul jadid Imam Syafi'i. Nah, dari 3 orang murid ini lalu kemudian banyak murid yang lain sebenarnya. Cuma kitab utama mazhab Syafi'i nanti berasal dari 2 orang ini bersama Imam Syafi'i sendiri. Ada Mukhtasar Muzani, ada Mukhtasar Buwaiti, ada kitab Al-Imla karya Imam Syafi'i, dan juga ada kitab karya Imam Syafi'i. Dari 4 kitab itu lalu kemudian nanti diringkas menjadi 1 kitab besar oleh Imam Al-Juwaini dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Mengenai madhab Syafi'i lebih dalam, antum bisa tonton video saya tentang madhab Syafi'i untuk mata kuliah membahas kitab fikih. Itu sedikit tentang Imam Syafi'i. Lalu kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Imam Ahmad, bukan Imam Hambali, enggak. Kalau ada orang yang namanya Imam Hambali sebenarnya ngambilnya dari sini. Cuma nama asli beliau itu adalah Ahmad bin Hanbal, pakai nun dan ba, bukan mim dan ba. Ahmad bin Hanbal beliau lahir pada tahun 164.
Lahir tahun 164 Hijriah di Baghdad dan wafat pada tahun 241 Hijriah juga di Baghdad. Beliau belajar kepada ulama yang ada di Baghdad semasa kecil. Beliau mulai mencari hadis itu ketika umur 15 tahun. Ketika umur 15 tahun atau tahun 179 beliau belajar kepada Hushaim bin Bashir al-Wasiti. Itu beliau mulai belajar hadis. Lalu kemudian pada tahun 182 atau ketika umur beliau 22 tahun. Berarti 7 tahun setelah beliau belajar itu. Beliau baru mulai rihlah fi talabil hadis. Seperti tadi Imam Syafi'i berangkat ke sana ke sini, Imam Ahmad juga begitu. Imam Ahmad dari Baghdad, beliau pernah pergi ke Hijaz, pernah pergi ke Yaman untuk mencari hadis. Dan Imam Ahmad ini sebenarnya fokusnya itu dalam ilmu hadis. Hingga buku yang Imam Ahmad tulis itu juga bukan buku fikih, tapi buku hadis. Musnad Ahmad itulah yang beliau tuliskan. Musnad Ahmad itu isinya 270.000 hadis. Itu kira-kira dijilid. Sekarang Musnad Ahmad sudah dicetak, udah dibukukan, ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud. Kira-kira jilidnya itu sekarang mencapai 45 jilid. Tambah 5 jilid untuk sebagai fihris atau daftar isi. Daftar isinya aja 5 jilid. Hadisnya 45 jilid. Itu semua dihafalin sama Imam Ahmad. Jadi nggak keren gimana Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad beliau pergi kemana-mana untuk mencari hadis. Beliau bertemu dengan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Baghdad kebetulan. Berarti sekitar di Baghdad berarti sekitar tahun 180 atau 190-an. 190 Hijriah kira-kira beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Dari situ kita berarti tahu sanadnya Imam Ahmad itu ke sini. Imam Ahmad sanadnya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sanadnya ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sanadnya kepada Abu Hanifah dan ke atas dan juga kepada Imam Malik. Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Malik, sanadnya dari Imam Malik ke atas sampai ke Rasul. Dari situ kita tahu sanadnya. Namun ulama-ulama ini meskipun sanadnya sama, saling nyambung, di antara mereka saling mendapatkan faidah, mengambil faidah dan memberi faidah, tapi masing-masing mereka memiliki metode yang berbeda dalam pemahaman syariat, hingga akhirnya mereka bisa memiliki mazhab tersendiri. Nah, Imam Ahmad ini ada kisah yang memilukan dari Imam Ahmad. Beliau terkena fitnah Mu'tazilah yang terjadi pada tahun 218 sampai 232 Hijriah, yaitu tentang fitnah khalqul Quran. Orang-orang Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Itu gara-gara itu pembahasan ilmu kalam yang panjang, tapi intinya Mu'tazilah menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Lalu kemudian Mu'tazilah bisa mendekati Khalifah Abbasiyah saat itu adalah Al-Ma'mun, hingga akhirnya Al-Ma'mun tertarik dengan ide-ide Mu'tazilah. Lalu Al-Ma'mun, yang sebenarnya Al-Ma'mun itu orang soleh yang sangat cinta terhadap ilmu, yang membuka proyek penerjemahan besar-besaran, tapi sayangnya beliau tertarik sama Mu'tazilah hingga akhirnya beliau mencoba untuk menerapkan ide atau teori khalqul Quran itu pada para ulama. Hingga akhirnya para ulama diuji. Apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Apakah dia makhluk atau bukan? Para ulama ada yang menolak, tidak menjawab. Ada yang menjawab tapi karena takut. Yang menjawab tapi karena takut maka mereka selamat. Di antara orang-orang yang tetap menolak, tidak mau menjawab adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau akhirnya ditangkap pada masa Al-Ma'mun, dibawa, digiring, hingga akhirnya pada masa Al-Wathiq billah, beliau dipenjara selama sekitar 28 bulan.
dipenjara dan disiksa hanya untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Cerita beliau dituliskan secara detail, ya cukup lengkap dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya Tajuddin As-Subki. Ini kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya Tajuddin As-Subki, beliau menceritakan tentang fitnah yang ditempa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, lalu kemudian tapi alhamdulillah beliau akhirnya dibebaskan hingga akhirnya beliau masih bisa mengajar lagi dan berfatwa. Ada yang menarik dari mazhab Ahmad bin Hanbal daripada mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i beliau menulis buku dan juga menulis buku Al-Imla, dan juga Imam Muzani dan Imam Al-Buwaiti menuliskan catatan-catatan dari Imam Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i itu mazhab yang berlandaskan atas kitab Imam Syafi'i, yang mana kitab itu diriwayatkan. Sedangkan Imam Ahmad beliau tidak menuliskan pendapat fikihnya. Jadi seperti tadi saya katakan, beliau hanya menulis kitab hadis, Musnad Ahmad, itu saja. Itu pun bukan menulis, sebenarnya beliau meriwayatkan dan ditulis oleh anaknya. Nah, tapi mazhab Ahmad ini berdasarkan atas fatwa-fatwa yang diucapkan oleh Imam Ahmad, yang kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Nah, jadi landasan Imam Ahmad itu, landasan mazhab Ahmad bin Hanbal itu seperti itu. Kalau mazhab Hanafi itu semua catatan-catatannya dikeluarkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau mazhab Malik itu kitab Al-Muwatta Imam Malik punya, tapi itu kitab hadis, dan semua pendapat Imam Malik rata-rata kebanyakan munculnya dari Imam Abdurrahman bin Qasim yang ada di Mesir yang tadi saya katakan. Lalu kemudian Imam Syafi'i tadi sudah saya jelaskan. Nah, Imam Ahmad ini setidaknya pendapat-pendapat beliau, fatwa-fatwa beliau itu dituliskan oleh murid-muridnya yang banyak, di antaranya yang masih tersisa dan ada sampai sekarang, yaitu ada 6 orang, ada 6 kitab. Judulnya kitab Masail. Nanti Masail siapa? Masail Abu Dawud. Berarti masalah-masalah Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Abu Dawud yang muhaddis, beliau juga menulis fatwa-fatwa Imam Ahmad. Ada juga Masail Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Abdullah anaknya Imam Ahmad, beliau menulis juga fatwa-fatwa Imam Ahmad. Ada juga Salih bin Ahmad bin Hanbal, beliau juga menuliskan itu. Ada juga murid-muridnya yang lain, yaitu ada Al-Kirmani, ada Ibnu Hani, ada Al-Kausaj. 6 orang ini yang setidaknya mereka yang buku-bukunya masih bisa sampai kepada kita saat ini. Kalau dilihat dari sisi usul fikih, usul ijtihad, mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad itu hampir sama secara global, menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Hanya perbedaannya terletak pada, pertama, Qiyas menurut mazhab Ahmad itu hanya untuk darurat saja. Sedangkan Imam Syafi'i beliau lebih Qiyas, lebih luas dalam Qiyas. Mazhab Ahmad bin Hanbal beliau lebih memilih ngambil hadis dhaif daripada Qiyas. Jadi sebenarnya hadis dhaif itu dipakai. Justru keliru orang-orang sekarang ketika menyatakan hadis dhaif itu nggak boleh dipakai. Bahkan itu merupakan suatu bid'ah yang terbesar ketika menganggap hadis dhaif itu seperti hadis maudhu'. Padahal enggak. Coba lihat sekarang orang-orang azan itu kan semuanya azannya panjang dan qomatnya pendek. Itu berdasarkan atas hadis dhaif. Kita buka coba kitab Bulughul Maram, ada Kitabus Shalah Babul Adzan. Di situ ada perintah Rasulullah SAW kepada Bilal untuk memanjangkan azan dan memendekkan qomat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram itu jelas menyatakan hadis ini dhaif. Tapi ternyata semua orang pakai itu. Bahkan sampai orang yang kekeh nggak mau pakai hadis dhaif,
Di tempat mereka azan juga tetap seperti itu, panjang dan qomatnya pendek. Sepanjang-panjangnya qomat nggak akan ada yang qomatnya sepanjang azan. Kira-kira gitulah. Nah, Ahmad bin Hambal lebih mengedepankan hadis dhaif daripada qiyas. Namun tentu hadis dhaif yang dimaksud di sini adalah hadis yang tidak mencapai derajat maudhu atau dhaifnya tidak dhaif parah. Kira-kira seperti itu. Sedangkan usul ijtihad yang lain mereka juga menggunakan qaul sahabi sama. Lalu kemudian Imam Syafi'i beliau tidak menggunakan istihsan. Imam Syafi'i menyatakan man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menggunakan istihsan maka dia sudah membuat syariat yang baru. Nah, itu jadi yang kita dapatkan dari masa ini adalah ro'yu, yang mana ketika zaman sahabat ro'yu itu masih tidak terkonsep dengan jelas. Pokoknya ro'yu, mau itu qiyas, mau itu istihsan, mau itu maslahat, mau itu sadu zari'ah, pokoknya itu ro'yu. Tapi ketika sudah masuk masa imam mujtahid sekarang, apa yang dulu dikemas dalam satu kemasan yang sama namanya ro'yu, ternyata sudah terbangun konsep-konsep yang baku. Jadi Imam Abu Hanifah beliau membuat konsep istihsan sudah baku di situ. Konsep qiyas juga sudah baku di situ. Ada juga sadu zari'ah. Hingga akhirnya konsep sadu zari'ah sudah baku. Enggak campur aduk seperti di zaman sahabat dan tabi'in. Begitu juga dengan amal ahlu Madinah yang ada dalam mazhab Malik, terus kemudian dan dalil-dalil yang lain. Itu yang bisa kita dapat dari masa ini. Selain Imam Malik dan juga Imam Ahmad, selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebenarnya juga masih ada imam-imam lain yang memiliki banyak pengikut sebenarnya. Ada di antaranya Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 148. Imam Ja'far As-Shadiq ini Abu Abdillah namanya. Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far As-Shadiq beliau seumuran sama Abu Hanifah, lahirnya tahun 80. Cuma wafatnya lebih duluan Imam Ja'far As-Shadiq tahun 148, kalau Abu Hanifah itu wafatnya tahun 150. Ada juga Imam Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i. Beliau lahir tahun 88 Hijriah sampai 157. Ada juga Al-Laits bin Sa'ad. Beliau lahir tahun 94 Hijriah, wafat tahun 175 Hijriah. Nah, para ulama ini sebenarnya mereka memiliki murid yang banyak, mereka memiliki metode ijtihad sendiri. Imam Auza'i itu beliau hidupnya di Damaskus, Suriah sekarang, di daerah Suriah sana, yang mana saat itu menjadi pusat pemerintahan Bani Umayyah, Damaskus. Maka ketika tahun 132 Bani Umayyah hancur, Bani Umayyah mereka kan seperti yang kemarin dijelaskan, mereka membuat lagi dinasti baru di Eropa, di Andalus. Maka mazhab Auza'i itu dibawa ke sana. Mazhab Auza'i itu tersebar di Andalus sampai akhirnya mazhab Malik yang mendominasi nantinya. Sedangkan Al-Laits bin Sa'ad beliau adalah orang Mesir, mazhab beliau di Mesir.
Cuma murid-muridnya tidak banyak meriwayatkan, tidak banyak mengajarkan pendapat-pendapat beliau, hingga akhirnya beliau didominasi oleh mazhab lain, mazhab Malik dan juga mazhab Syafi'i yang datang ke Mesir. Ada kisah yang menarik dari Imam Lais bin Sa'ad dengan Imam Malik. Imam Lais bin Sa'ad itu sering berdebat sama Imam Malik karena sebenarnya mereka seumuran, mereka teman, cuma mereka sering berdebat khususnya dalam masalah amal ahlu Madinah. Cuma ada kisah ketika Imam Malik bin Anas ingin menikahkan putrinya, beliau mengirim surat ke Lais bin Sa'ad, temannya, orang kaya Imam Lais ini. Imam Lais bin Sa'ad akhirnya mengirimkan pewangi untuk Imam Malik, untuk putrinya, satu unta di punggung unta itu wewangian. Akhirnya lah Imam Malik kan hanya butuh untuk anaknya saja, nggak usah untuk satu Madinah. Akhirnya pewangi itu dijual oleh Imam Malik dan uangnya ya beliau pakai. Itu kedewasaan para ulama dulu, mereka bisa berdebat tapi masih berteman. Nggak sama seperti kita sekarang cuma gara-gara kunut doang akhirnya hilang persaudaraan. Kira-kira gitulah. Ini materi kita untuk perkuliahan kali ini. Fase Imam Mujtahid bagian kedua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.